Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen proyek perangkat lunak, di mana judul yang kami ambil adalah belanja jasa konversi aplikasi atau sistem informasi siberkah, di mana sistem informasi ini diambil dari Purwakarta di LPSE. Yang selanjutnya, di sini juga presentasi kami dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada proyek LPSE, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tersebut. Lalu ada WBS, RAB, dan yang terakhir penutup. Nah, di tim kami juga sebenarnya ada 4 orang, namun 2 orangnya lagi adalah mahasiswa magang, jadi tidak bisa mengikuti ini. Yang pertama, yaitu eh, di sini saya akan menjelaskan tentang belanja jasa konversi aplikasi sistem atau sistem informasi atau disebut juga siberkah. Nah, proyeknya itu apa sih? Proyek siberkah atau sistem informasi berbasis kerja harian merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan konversi dan pengembangan sistem informasi berbasis digital dalam mendukung pengelolaan aktivitas kerja harian pegawai. Nah, latar belakangnya juga di sini dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, BKAD Kabupaten Purwakarta merencanakan konversi sistem informasi keuangan berbasis digital dengan nama Siberkah atau kepanjangannya yaitu Sistem Informasi Bersinergi Keuangan dan Aset Daerah. Nah, proyek ini juga bertujuan untuk memperbarui sistem lama agar mampu terintegritas dengan aplikasi pemerintah lainnya serta mendukung pelaporan keuangan berbasis aktual yang sesuai dengan regulasi baru. Nah, tujuan ini adalah untuk sistem informasi yang efisien, transparan, dan mudah diakses, yang mendukung kinerja inisiasi pemerintah di Purwakarta dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, proyek ini juga berfokus pada transformasi sistem manual menjadi platform berbasis web yang memungkinkan monitoring kegiatan, pencatatan laporan, serta penyimpanan data secara terpusat dan secara real time dengan anggaran sebesar 185 juta. Nah, proyek ini juga dilaksanakan selama periode Agustus hingga November 2024 dan meliputi tahapan utama seperti analisis kebutuhan, perencanaan sistem, pengembangan aplikasi, kemudian dan yang terakhir yang pasti yaitu adalah pelatihan penggunanya. Nah, ruang lingkup untuk ini juga ada berbagai seperti eh, proses analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur aplikasi, pengembangan dan integrasi basis data, pengujian sistem, hingga pelatihan pengguna serta serah terima di akhir. Nah, seluruh tahapan ini juga dirancang untuk memastikan apakah sistem dapat berfungsi sesuai kebutuhan pemerintah atau tidak. Nah, output yang diharapkan juga di mana ruang lingkup kegiatan dalam proyeksi berkah meliputi sistem analisis kebutuhan sistem, seperti perancangan arsitektur aplikasi, pengembangan dan integrasi berbasis data, kemudian sistem, hingga pelatihan pengguna serta serah terima di akhir. Nah, proyek ini juga memiliki waktu estimasi selama 2 bulan, mulai dari Agustus hingga November 2024, dengan pembagian waktu yang proporsional di antara tahap analisis, pengembangan, kemudian dan pelatihan pengguna. Nah, sebagai penutupnya juga, proyek Siberkah ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dan harapan juga, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, dan transparansi dalam pelaporan, serta menjadikannya fondasi bagi pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di masa depan. Nah, di sini juga ada WBS Bancernya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Azam, dipersilahkan.
Oke, baik, terima kasih Kang Abdul. Oke, untuk pengerjaannya di sini ada 5 tahapan. Untuk tahap pertama yaitu inisiasi ya. Waktu yang dibutuhkan estimasi di sini adalah 6 hari. Di inisiasi sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup. Nah, hal itu membutuhkan waktu estimasi sekitar 2 hari. Dan tahap selanjutnya adalah penetapan tujuan dan manfaat proyek dengan estimasi waktu sekitar 1 hari. Juga penyusunan dokumen, usulan proyek, atau project charter ya, di mana estimasi waktunya adalah 1 hari. Dan penentuan stakeholder dan juga peran, estimasi waktunya juga 1 hari. Dan juga persetujuan awal dari BKAD Purwakarta yaitu 1 hari. Dan di tahap kedua adalah planning atau perencanaan, di mana tahapan pertamanya adalah penyusunan rencana kerja proyek dengan estimasi sekitar 3 hari, dan juga ada analisis sistem existing yaitu SIPD dan sistem lama ya sekitar 2 hari. Dan untuk perencanaan arsitektur sistem si berkas memerlukan waktu sekitar 3 hari. Dan untuk penentuan sumber daya, yaitu tim, waktu, dan anggaran, estimasi waktunya 1 hari. Serta penyusunan jadwal kerja membutuhkan estimasi waktu yaitu 1 hari. Juga perencanaan risiko dan mitigasi memerlukan waktu 1 hari. Di tahapan terakhir perencanaan ada persetujuan rencana proyek oleh stakeholder. Dan ini memerlukan waktu estimasi sekitar 1 hari. Jadi total waktu estimasi yang dibutuhkan di tahap perencanaan sekitar 18 hari ya. Dan di tahap selanjutnya ada pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan sendiri terdiri dari beberapa tahap. Ada desain sistem baru ya, desain sistem, di mana ini memerlukan waktu sekitar 3 hari, dan juga ada desain database-nya dengan estimasi waktu 2 hari juga. Dan ada desain antarmuka pengguna atau UI UX ya. Di sini estimasi waktunya sekitar 2 hari, dan ada pengembangan modul aplikasi Siberkah yang lumayan memakan waktu ya, estimasi sekitar 9 hari. Dan ada modul manajemen keuangan daerah, estimasi waktunya sekitar 3 hari, dan modul pelaporan dan dashboard sekitar 3 hari. Migrasi data dari sistem lama ke sistem baru memerlukan waktu 2 hari, dan integrasi sistem dengan SIPD jika diperlukan. Hal ini akan memakan waktu sekitar 1,5 hari. Dan untuk konfigurasi server serta keamanan sistem kurang lebih memerlukan waktu sekitar 2 hari kerja ya. Dan terakhir di tahap pelaksanaan yaitu dokumentasi teknis pengembangan, estimasi waktu yang diperlukan adalah 1 hari. Total waktu estimasi yang diperlukan pada tahap pelaksanaan ini kurang lebih sekitar 1 bulan, lebih tepatnya 29 hari. Dan di tahap keempat yaitu monitoring, pengujian fungsional sistem atau pentest, memerlukan waktu sekitar 1 hari kerja ya. Dan untuk validasi hasil dengan user, estimasinya sekitar 1 hari, dan penanganan error serta revisi sistem Siberkah sendiri memerlukan waktu 2 hari ya. Dan untuk pelaporan kemajuan proyek ke pihak BKAD memerlukan waktu 1 hari. Jadi estimasi waktu yang diperlukan pada tahap monitoring sekitar 5 hari ya jika digenapkan. Dan di tahap terakhir yaitu closing, penutupan, di sini ada beberapa tahapan. Di antaranya ada finalisasi aplikasi dan deployment yang memerlukan waktu kurang lebih 2 hari. Dan ada penyerahan dokumen
proyek memerlukan waktu estimasi 1 hari ya, dan pelatihan serta BIMTEK pengguna aplikasi Siberkah ini memerlukan waktu 1 hari. Dan ada evaluasi akhir proyek dan juga laporan hasil kerja ya. Pembuatan sistem Siberkah ini estimasinya 1 hari. Dan terakhir, serah terima resmi ya sistem Siberkah kepada BKAD Purwakarta ini estimasi 1 hari. Jadi tahapan waktu yang diperlukan untuk closing ini sekitar 6 hari ya. Dan total waktu yang dibutuhkan dari tahap pertama sampai tahap kedua kurang lebih sekitar 60 hari kerja. Baik, mungkin segitu tahapan dari Gantt chart-nya selaku desainer. Dikembalikan kepada Kang Abdul. Terima kasih Kang Abdul. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada Azam untuk penjelasan Gantt chart-nya. Lalu di sini kita akan kembali kepada proses pengerjaan. Nah, proses pengerjaan ini juga terbagi menjadi 5, yaitu ada inisiasi, seperti yang dijelaskan tadi ya, tidak usah lebih jelaskan lagi. Langsung saja ke yang selanjutnya. Tadi di penjelasan Azam ada beberapa modul pelaksanaan. Nah, modul itu apa sih? Tadi yang pertama itu ada modul manajemen keuangan daerah, di mana modul ini mengatur proses pencatatan, penganggaran, dan realisasi keuangan agar transparan, serta sesuai dengan regulasi daerah. Pengembangan modul ini juga memerlukan coding, integrasi database, serta pengujian fungsional yang semuanya merupakan aktivitas khas tahap pelaksanaan. Lalu di sini juga ada yang kedua, yaitu pengelolaan aset, di mana pengelolaan aset ini yaitu adalah untuk mengelola data inventaris dan data aset daerah, termasuk pencatatan mutasi serta pelaporan nilai aset. Nah, implementasi modul ini juga tidak hanya membutuhkan desain logika, tetapi juga memerlukan penerapan antarmuka pengguna dan integrasi dengan data keuangan. Nah, yang terakhir yaitu adalah pelaporan dan dashboard, di mana modul ini adalah untuk menampilkan hasil dari 2 modul sebelumnya dalam bentuk visualisasi laporan dan indikator kinerja, karena bersifat menampilkan hasil integrasi data dari sistem yang sudah berjalan, maka pengembangannya logis dilakukan di tahap pelaksanaan setelah subsistem pendukung yang tersedia. Nah, yang selanjutnya adalah RAB. RAB sendiri adalah total biaya yang dibutuhkan untuk seluruhnya. Nah, RAB juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu total biaya, biaya langsung personil, dan biaya langsung non-personil. Nah, di sini ada jumlahnya, di mana saya akan menjelaskan seluruhnya. Yang pertama adalah biaya langsung personil atau BLP, di mana tenaga ahlinya terbagi menjadi 2, yaitu tenaga ahli dan tenaga pendukung. Nah, di tenaga ahli juga terbagi menjadi beberapa bagian seperti ahli sistem informasi, ahli database analis, ahli UI UX, ahli programmer web, dan ahli programmer web itu ada 2 ya, maksudnya yang pertama untuk front end, yang kedua untuk back end, dan yang terakhir itu ada QA. Nah, ahli sistem informasi juga terdiri atas 1 orang. Nah, ini juga biasanya disebut project manager. Dengan biasanya di sini kami akan mencantumkan harga yang rata-rata pada tahun tersebut, di mana harganya adalah 13 juta. Yang kedua adalah ahli database analis, di mana memerlukan 2 orang, lalu ahli UI UX ada 1 orang, ahli front end dan back end masing-masing 2 orang, dan yang terakhir ada QA itu ada 1 orang. Nah, untuk tenaga pendukungnya sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sekretaris yang terdiri atas 1 orang, lalu ada administrasi keuangan 1 orang juga, dan yang terakhir adalah operator komputer atau dokumentator yang terdiri atas 1 orang juga. Nah,
Yang kedua adalah biaya langsungan personil, di mana bagian ini ada biaya-biaya lain untuk memenuhi proyek tersebut, seperti presentasi, skrip migrasi dan pengolahan data, lalu ada biaya kemungkinan data internet, lalu dan yang lainnya. Yang terakhir adalah ada juga data total yang terbilangnya adalah 299 juta rupiah yang sesuai dengan dana awal yang dibutuhkan untuk proyek ini, atau hasil dari biaya yang ada di dalam dalam proyek. Nah, kesimpulannya, proyeksi berkah ini berhasil mewujudkan sistem informasi terpadu yang mencakup modul manajemen keuangan daerah, pengelolaan aset, dan pelaporan atau dashboard. Nah, melalui pelaksanaan yang terencana selama Agustus hingga November 2024 ini, proyek meningkatkan efisiensi atau diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi pengolahan data pemerintah. Nah, sistem ini juga menjadi fondasi penting bagi transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan pemerintah dan Kabupaten Purwakarta. Nah, sekian untuk kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.